Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menciptakan surga atau jannah dengan berbagai tingkatan kenikmatan yang tak terbayangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di surga ada 100 tingkat yang disediakan Allah bagi orang-orang yang berjihad di jalannya. Hadis riwayat Bukhari. Menurut Imam Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah, 7 tingkatan utama surga adalah Darul Jalal atau Firdaus, Darussalam, Darul Khuld, Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im, Jannatul Adn, dan Jannatul Firdaus sebagai tingkatan yang tertinggi. Surah Al-Waqiah ayat 10 sampai ke 12 menjelaskan 3 golongan penghuni surga. As-Sabiqun yang paling depan akan masuk Firdaus. Ashabul Yamin golongan kanan di surga tingkat menengah. Dan Ashabus Shimal golongan kiri yang masuk ke neraka. Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Lum'atul I'tiqad menegaskan bahwa perbedaan tingkatan ini berdasarkan keimanan, ketakwaan, dan amal soleh selama hidup di dunia. Tingkat pertama bernama Jannatul Ma'wa atau tempat kembali, diperuntukkan bagi orang yang bertakwa dan menjauhi dosa besar. Allah berfirman, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman. Quran Surat As-Sajdah ayat ke-19. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa penghuni lapisan ini termasuk mereka yang menjaga sholat wajib, puasa Ramadan, dan zakat, tetapi masih memiliki kelalaian dalam amal sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca la ilaha illallah dengan ikhlas akan dimasukkan ke dalam Jannatul Ma'wa. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir Al-Karim Ar-Rahman menambahkan bahwa di sini terdapat istana dari mutiara, buah-buahan yang selalu segar, dan bidadari yang cantik jelita. Quran Surat Ar-Rahman ayat ke-54 sampai ke-58. Tingkat kedua bernama Darussalam atau rumah kedamaian, khusus bagi mereka yang gemar bersedekah dan menyambung silaturahmi. Allah berfirman, bagi mereka Darussalam di sisi Tuhan mereka. Quran Surat Al-An'am ayat 127. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa penghuni lapisan ini termasuk orang yang mendirikan sholat malam atau tahajud dan banyak beristighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dalam hadis, di Darussalam terdapat sungai yang airnya lebih manis dari madu, lebih dingin dari salju, dan lebih wangi dari misik. Hadis riwayat Tirmizi. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa di sini tidak ada rasa takut, sedih, atau lelah, hanya kebahagiaan abadi. Quran Surat Fussilat ayat ke-30. Tingkat ketiga bernama Jannatul Na'im atau surga kenikmatan, disediakan untuk syuhada dan orang yang mati dalam keadaan sabar. Allah berfirman, dan mereka diberi pahala dengan surga yang penuh kenikmatan karena kesabaran mereka. Quran Surat Al-Insan ayat ke-12. Imam At-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa penghuni lapisan ini termasuk para mujahid atau orang tua yang sabar mengasuh anak dan mereka yang meninggal karena sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pohon tuba di surga mampu dilalui penunggang kuda tercepat selama 100 tahun tanpa keluar dari bayangannya. Hadis riwayat Bukhari. Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam Al-Halal wal Haram menambahkan bahwa di sini terdapat kursi emas bertabur permata, pakaian dari sutra halus, dan makanan lezat tanpa kotoran. Quran Surat Al-Waqiah ayat ke-19 sampai ke-21. Tingkat keempat bernama Darul Khuld atau rumah keabadian, diperuntukkan bagi penghafal Al-Quran dan ahli ilmu. Allah berfirman, katakanlah, apa azab yang demikian itukah yang baik atau surga yang kekal, Darul Khuld yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat ke-15. Imam Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah menyatakan bahwa penghuni lapisan ini termasuk qari Quran, guru agama, dan da'i yang ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan dikatakan kepada penghafal Quran, bacalah dan naiklah. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia.
Derajatmu ada pada ayat terakhir yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Dawud. Syekh bin Baz dalam Majmu' Fatawa menjelaskan bahwa di sini terdapat kamar transparan dari intan di mana penghuninya bisa melihat Allah tanpa hijab. Quran Surat Al-Qiyamah ayat ke-22 sampai ke-23. Tingkat kelima bernama Jannatul Adnin atau surga Eden, disediakan untuk nabi, shodiqin, dan orang yang zuhud. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka surga Adenin atau tempat tinggal. Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-107. Imam Ibnu Qayyim dalam Hadi Al-Arwah menjelaskan bahwa penghuni lapisan ini termasuk orang yang banyak bersedekah diam-diam dan ahli puasa sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di Adenin terdapat sungai Tasnim, airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Hadis riwayat Muslim. Syekh Abdul Razak Al-Badar dalam syarah hadis menambahkan bahwa di sini bidadari bermata jeli akan menyambut dengan piala emas berisi minuman yang tidak memabukkan. Quran Surat Al-Insan ayat ke-21. Tingkat keenam bernama Darul Jalal atau Rumah Keagungan, tempat bagi orang-orang yang mencintai Allah sepenuh hati, hidup dalam keikhlasan dan berserah diri total. Dikutip dari Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, tingkatan ini diperuntukkan bagi hamba yang hidupnya dipenuhi zikir, tawakal, dan cinta kepada Allah lebih dari dunia. Allah berfirman, mereka mencintainya dan Dia mencintai mereka. Bersikap lemah lembut kepada orang mukmin, tegas terhadap orang kafir. Quran Surat Al-Maidah ayat ke-54. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang bukan nabi, namun para nabi dan syuhada iri kepada mereka karena kedudukannya di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Ibnu Al-Jauzi dalam Sifat As-Safwah menambahkan bahwa cahaya wajah mereka akan menerangi sekelilingnya, dan mereka duduk bersama para malaikat memandangi arsy dan disapa langsung oleh Allah. Quran Surat Yunus ayat ke-26. Dan inilah puncak dari segala kenikmatan, Jannatul Firdaus, tingkatan tertinggi yang disediakan Allah untuk para nabi, rasul, para shodiqin, dan orang-orang yang paling ikhlas dan istiqomah. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-107. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus, karena itulah surga yang paling tinggi, dan di atasnya adalah Arsy Ar-Rahman. Dari sanalah sungai-sungai surga mengalir. Hadis riwayat Bukhari. Imam Nawawi menjelaskan dalam syarah Muslim bahwa para penghuni Firdaus akan mendapatkan kenikmatan tertinggi, melihat wajah Allah Azza wa Jalla tanpa hijab setiap hari Jumat di sebuah lembah cahaya yang disebut Yaumul Mazid. Quran Surat Al-Qiyamah ayat ke-22 sampai ke-23. Subhanallah, betapa mulianya balasan bagi hamba-hamba pilihan Allah. Tingkatan surga adalah rahasia besar yang kini terbuka bagi kita untuk berlomba-lomba meraihnya. Tidak ada amalan yang kecil di sisi Allah jika dilakukan dengan ikhlas. Mari kita perbanyak iman, amal soleh, zikir, dan doa. Sahabat surga, apakah kita siap mengejar Firdaus? Mulailah dari hari ini dari yang sederhana, menjaga sholat, menahan amarah, mencintai karena Allah, dan terus berharap hanya kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.